sempat difasilitasi oleh Kementerian Koperasi melalui Smesco ya. Nah, kita dulu pernah sering ada kegiatan di sana, baik pameran maupun basar. Kemudian juga waktu itu Smesco sedang menggalakkan bagaimana UKM ini membentuk komunitas ya gitu ya. Jadi kita disarankan untuk membentuk komunitas-komunitas UKM agar lebih mudah pembinaan dari kementerian waktu itu. Nah, kami termasuk salah satunya yang membuat komunitas dan produk yang ada di antara UKM ini, ada craft gitu ya. Mungkin jasa itu masih sedikit, apalagi sekarang kan lebih banyak kepada digital ya. Jadi ada juga yang masuk ke digital dan membantu teman-temannya gitu ya. Nah, Ibu Endang, pada masa COVID ini memang peralatan akbar. Jadi kami sering membuat setiap tahun itu membuat pameran. Nah, pameran itu semuanya anggota dari ISME yang memang sudah mampu untuk berpameran itu kita fasilitasi untuk berpameran. Terakhir itu kami melakukannya di Kementerian Perindustrian. Nah, sebelumnya kita banyak bergerak di Bekasi, Pak Heri. Jadi sempat di Galaxy, kita bekerja sama dengan mall-mall ya di Galaxy, kemudian di Revo, kita juga dengan Transmart waktu itu. Jadi itu sangat membantu UKM. Penjualan langsung seperti itu dan acara pameran dan basar itu sangat diminati oleh. Maaf Bu, suaranya naik turun ya Bu? Iya, sinyal Ibu nampaknya tidak stabil ini ya. Maaf Bu, maaf. Baik. Oke, mudah-mudahan itu lebih stabil. Ya, tadi sampai mana tadi yang agak hilang? Bazar dan yang lainnya ya. Ya, jadi basar itu sangat diminati, semua UKM menanti-nanti waktunya. Jadi saya pikir ketika COVID itu PPKM berlangsung lama sekali, itu betul-betul memukul. Sehingga mereka juga terpaksa harus mencari pasar kemana-mana gitu ya. Jadi termasuk akhirnya kita saling membantu, saling membeli antar anggota. Saya kadang-kadang mencoba membeli kadang-kadang setiap produk anggota itu sampai 20 pieces per anggota itu untuk bisa membantu menjualkan di toko-toko termasuk online juga kepada teman-teman saya ya yang berprofesi, kebetulan saya dosen juga, jadi di kampus itu saya ramekan para dosen, ayo nih bantu UKM ya, jadi mereka juga mau membeli. Kadang-kadang mereka nggak butuh tapi dibeli juga. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh terus bertahan. Jadi saya sampaikan pada mereka jangan sampai tidak berproduksi, berproduksilah. Saya bilang nanti kalau ada produksi gampang dijual. Kalau nggak ada produksi nggak ada yang mau dijual. Kami pun tidak bisa bantu kan begitu. Jadi alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit masih bisa. Tetapi ini belum pulih Bu. Bu Siva dan Pak Heri, ini belum pulih UKM ini. Jadi kenapa? Daya belinya rendah sekali. Jadi kalau yang membeli itu nyaris ya itu orangnya itu saja dan tidak ada kita untuk mencari pasar lebih luas susah, belum dapat karena memang itu yang kita lihat dari data statistik saja kan pada bulan Juli tahun 2020 Kota Bekasi mengalami deflasi dan itu terendah di Jawa Barat saya pikir. Nah, jadi itu dampaknya adalah para UKM ini bisa akhirnya para pekerjanya juga akhirnya terpaksa dirumahkan, tidak menggunakan pekerja lagi kan. Kemudian juga kredit mereka jadi macet dan kemudian juga mereka jadi menunggak pajak.
Dan mereka juga kalau sudah kredit macet, mereka mengeluh, Bu, kami di blacklist, nggak bisa dapat pinjaman lagi gitu ya. Padahal peluang-peluang untuk untuk bangkit itu selalu ada. Kenapa? Apalagi di era Ramadan ini. Bentar lagi kita Ramadan nih. Kuliner itu kan sedang booming. Pak Heri Koswara kemudian jadi mungkin mereka butuh tetap pendanaan itu tetap dibutuhkan untuk beralih produk. Jadi kalau produk ini tidak bisa kan mereka juga harus berinovasi, harus juga adaptasi. Nah, tetapi itu perlu dana dan juga perlu bantuan bagaimana supaya pasar ini dibuka lah. Pasar mungkin pameran-pameran sudah bisa diaktifkan lagi. Tapi kalau daya beli rendah juga tetap saja pameran itu juga bermasalah. Jadi itu yang menjadi kendala. Begitu Bu Siva? Baik, Bu Endang. Pak Heri. Ya. Ya, Pak Heri, tadi di awal Ibu Endang sudah menjelaskan bahwa sudah mulai ada gairah tetapi memang belum begitu signifikan. Termasuk daya beli juga masih rendah. Dan mereka para pengusaha UMKM ini juga susah Pak sekarang ini mencari pasar yang cukup luas dengan kondisi pandemi sekarang. Dan ini juga persoalan bagi para pengusaha atau juga UMKM terkait dengan pendanaan Pak Heri. Nah mungkin Bapak bisa merespon dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Endang tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang selaku Ketua ISMIA Pusat yang saya hormati dan saya banggakan, Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta yang saya hormati dan mudah-mudahan pagi yang cerah ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali menyapa pendengar setia Radio Dakta dalam tema yang luar biasa, yaitu tema terkait dengan UMKM ya, bersama dengan Bu Endang, yang tadi sudah memberikan banyak sekali, saya kira pencerahan dan sekaligus semangat untuk tetap terus berkarya di tengah pandemi, yang insya Allah mudah-mudahan ke depan kita berdoa kepada Allah semakin landai, sehingga mudah-mudahan ujian ini kemudian tetap bisa menjadi bagian yang banyak memberikan berkah dan manfaat dalam kehidupan kita. Terkait dengan UMKM ini, memang ini salah satu di antara sektor yang paling terkena dampak dengan adanya COVID pandemi ini ya. Dan bahkan UMKM di Jawa Barat sendiri juga sama, saya kira secara nasional ya, mengalami ujian ini. Dan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Endang, saya kira itu menjadi bagian yang terus-menerus bisa kita lakukan, semua kita, gitu, siapapun kita, karena memang keberadaan kita di Jawa Barat ini, khususnya di Kota Bekasi, harus tetap membantu mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kalau kami di DPRD, yang pertama, ini selalu mengingatkan kepada dinas-dinas terkait ya. Pertama, mempermudah perizinan. Nah ini, mempermudah perizinan mereka dalam berusaha. Jadi jangan sampai kemudian izin yang mereka inginkan agar usahanya ini menjadi usaha yang legal, kemudian dipersulit bahkan dibebankan dengan pembiayaan yang berbelit-belit. Itu yang pertama. Sebab mereka ini sudah luar biasa ya, mereka sudah tidak mengganggu pemerintah, tidak merongrong, mereka tidak ingin mendapatkan meminta lapangan pekerja, tapi mereka menciptakan lapangan kerja. Nah, ketika mereka menciptakan lapangan kerja, seharusnya perizinan ini jangan dipersulit, bahkan dipermudah, ya. Bahkan diberikan semacam keistimewaan lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendanaan yang juga disampaikan oleh Bu Endang tadi, saya kira juga harus menjadi perhatian pemerintah. Kalau di pusat ini saya lihat sudah ada ya melalui program pemulihan ekonomi nasional, PEN ya. Kemudian di Jawa Barat juga kita sudah mencoba bagaimana pemerintah bisa memberikan dana pinjaman ringan kepada mereka, bekerja sama dengan bank-bank swasta maupun bank pemerintah. Ini juga sudah berjalan. Tinggal memang persoalannya kadang-kadang ini agak sulit ini oleh teman-teman UMKM ini mengaksesnya agak sulit gitu ya. Baik akses ini terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi maupun terkait dengan kemampuan teman-teman kita di UMKM ini punya lembaga legalitasnya yang tadi saya katakan perizinan itu ya.
Sehingga dua hal ini memang terus dilakukan. Saya sendiri bersama dengan beberapa teman dewan ya, selalu mengundang mereka dalam setiap acara reses kita ya. Mereka berikan pencerahan. Satu hal yang kita ingatkan terus adalah tolong kuatkan sistem kelembagaan mereka, sistem kelembagaan. Ya kalau bisa mereka mengikuti asosiasi dan kelompok usaha. Jadi mereka jangan mandiri berdiri sendiri, tapi bergabung dengan kelompok usaha yang lain, yang setipe, yang sejenis misalnya. Ya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan arus informasi dari hulu dan hilirnya, banyak informasi yang mereka dapatkan. Informasi terkait dengan pelatihan, informasi terkait dengan adanya bantuan dana dan macam-macam. Itu yang pertama. Saya selalu meminta perkuat kelembagaan mereka, gitu ya. Yang kedua, mereka hari ini harus sudah dibiasakan untuk adaptif dengan teknologi, ya. Jadi pola pemasaran yang biasanya UMKM itu sangat tradisional, saya lihat ya, sangat tradisional, itu harus dibantu mereka. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang teknologi yang luar biasa hari ini, media sosial. Ya. Bahkan kalau saya lihat, UMKM yang selama ini sudah akrab dengan daring, dengan teknologi, mereka itu secara umum tidak mengalami kerugian, tidak mengalami penurunan produksinya. Mereka yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Tapi mayoritas dari mereka, saudara kita itu, mereka masih sangat belum memahami fungsi teknologi dalam pemasaran. Oleh karena itu saya khususnya bersama dengan teman-teman juga memberikan pelatihan bagaimana digital marketing ya, memasarkan usaha mereka agar tetap berjalan gitu. Karena UMKM ini seperti yang sampaikan tadi ya, ini unit usaha yang sangat punya peran penting di dalam pertumbuhan perekonomian ekonomi Indonesia. Dia salah satu penyokong perekonomian Indonesia, khususnya golongan menengah ke bawah. Ya. Sehingga strateginya pun memang pemerintah harus hadir di sana. Tapi sepertinya saya lihat memang hari ini pemerintah lebih banyak dalam penanganan COVID ya, sehingga UMKM ini seolah-olah belum banyak disentuh. Kalaupun ada program-program masih sangat minim. Nah, mudah-mudahan ke depan saya dengan teman-teman, pertama tadi terkait dengan perizinan, kemudian yang kedua akses dana, kemudian yang ketiga terkait dengan upgrading ya, kelembagaan mereka, ini harus terus kita lakukan sehingga mudah-mudahan UMKM tetap eksis dan mereka tetap bisa memberikan ruang pekerjaan kepada saudara-saudara yang lain. Saya kira itu pengantar pertama dari saya, Mbak Siva dan pendengar dan Bu Endang ya. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi bersama-sama dengan kita semua. Iya, Bu Endang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, masih banyak mungkin mereka yang belum masuk ke asosiasi atau kelompok usaha-usaha sehingga masih sendiri-sendiri. Lalu terkait dengan karena mau tidak mau sekarang juga harus mengikuti teknologi yang ada, sosial media dan yang lain-lainnya. Nah, Ibu melihat teman-teman di ISMEA atau juga para penggerak UMKM sudah melakukan ini atau belum? Iya, jadi memang tipikal UKM ini kan memang sendiri-sendiri itu awalnya. Maka kita sangat anjurkan mereka untuk saling kerjasama, kolaborasi. Dan kolaborasi itu kan bisa dilakukan kalau mereka ada di dalam komunitas. Itu dulu yang tahun 2017 lah kita sudah mulai canangkan. Tetapi memang tidak mudah. Saya sebagai pengurus UMKM saja merubah mindset itu nggak mudah, Pak Heri Koswara. Jadi memang pemerintah pun lebih mudah membantu kalau dia berada di dalam satu komunitas. Jadi komunitas ini pun yang nanti akan lebih mudah juga memanage. Mana kita juga yang akan lebih tahu kan mana yang memang berproduksi dengan benar, mana yang kadang produksinya berubah-ubah. Jadi kadang-kadang Pak Heri perizinan itu juga UKM ini diberi perizinan, tapi nanti besok produknya berubah, kan berarti izinnya baru lagi. Itu juga menjadi dilema juga bagi kami yang menjadi pengurus ini. Nah, oleh karena itu kita sepakat perizinan itu menjadi penting. Kenapa? Kalau mau kompetitif kan mereka harus punya brand. Nah, itu yang ketika dia ingin barangnya dibeli, ingin pasarnya lebih luas, brandnya nggak ada. Karena selama COVID ini juga yang punya brand saja juga pada tiarap kan Pak Heri Koswara, apalagi kita UMKM yang nggak punya brand. Tetapi UMKM tuh pinternya adalah dia bergerak di bawah, jadi pasarnya banyak di bawah, maka yang dimainkan adalah harga, diikuti daya beli masyarakat itu. Tapi karena masyarakat ini daya belinya lagi rendah,
Itu yang udah nggak ada, ini stuck juga akhirnya gitu loh akhirnya. Jadi memang perlu ada semacam stimulan lagi yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan lah Pak Heri Koswara ini bisa punya ide, gagasan bagaimana stimulan itu, karena bagaimanapun UKM ini gampang kok dibentuknya. Dia apa saja yang menjadi program pemerintah selalu diikuti. Nah, apalagi ini ada sertifikasi. Nah, terkait dengan perizinan ini Pak Heri. Yang agak sulit itu dan mahal itu kan adalah sertifikasi untuk frozen food ya Pak. Karena memang ini masalah dapurnya mereka itu kan sekarang sudah harus terpisah dengan dapur rumah tangga. Sementara mayoritas UKM ini adalah industrinya ada di rumah gitu ya. Apalagi masa PPKM. Itu PPKM tuh mereka yang punya toko-toko, kios-kios akhirnya berproduksinya di rumah, jualannya juga dari rumah dan mengandalkan dari sosmed gitu ya. Nah, mengandalkan dari sosmed pun mereka harus piawai dalam hal mendesain, dalam hal membuat market pemasaran visual gitu kan. Nah, itu juga memang saya juga akhirnya colek-colek itu teman-teman yang ada di perguruan tinggi untuk bisa membantu UKM-UKM ini. Kemudian juga masalah teknologi Pak Heri, betul kita butuh teknologi yaitu mesin-mesin. Nah, kalau industrinya di rumah, maka mesin itu kan harus yang sesuai dengan kondisi di rumah itu ya. Jadi mesin rumah tangga harusnya namanya. Nah, kebetulan beberapa teman-teman di perguruan tinggi itu suka menawarkan, ayo kita kolaborasi untuk diseminasi teknologi, tetapi mesin yang dihasilkan lebih banyak mesin industri yang kalau di rumah bingung teman-teman mau gimana ya, taruhnya gimana ya gitu ya. Terus kalau kita misalnya harus sewa tempat beramai-ramai satu komunitas pun itu juga harus masih dipikirkan biaya dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu memang harus teknologi tepat guna Pak Heri Koswara, jadi yang memang bisa dimanfaatkan oleh UKM. Nah, kemarin ada satu profesor dari IT itu membuatkan mesin khusus buat UKM kecil, jadi mesinnya mini dan betul-betul bisa ditaruh di rumah. Mungkin yang jenis-jenis seperti itu yang bisa mulai digalakkan, karena dengan kondisi COVID ini kan kita tidak bisa lagi berkerumun, artinya tidak lagi bisa masuk di dalam masuk dalam satu kelompok-kelompok produksi yang massal gitu ya, tapi akhirnya masuk ke di rumah-rumah. Nah, itu justru memang lebih bagus karena akhirnya jangkauannya kan kita lebih secara kalau jauh kita bisa online, tetapi kalau justru yang harus kita kita jaga betul adalah pasar yang dekat gitu. Nah, itu karena budayanya kita kan budaya kekerabatan, jadi biasanya orang dekat itulah yang pertama yang membeli produk kita gitu ya, itu Pak Heri. Jadi memang kalau dilihat banyak sekali faktor. Peluang itu banyak Pak Heri, tapi juga memang nggak bisa kalau kita melakukannya sendirian. Kita harus berkolaborasi dengan banyak orang. Dan memang kebijakan-kebijakan itu pun Pak Heri yang yang dikeluarkan tuh bagus sekali semuanya. Tetapi pelaksanaan di lapangan itu mungkin memang harus banyak monitoring. Ini saya mau bacakan sedikit kalau boleh ya Pak, keluhan dari anggota saya. Bu, tolong disampaikan ke Pak Heri ya Bu. Kami katanya, tolong sampaikan UKM itu rindu produknya dibeli, diborong dari para pejabat-pejabat semua kalangan. Jadi pemerataan pembelian, jangan cuma UKM tertentu saja yang dibeli. Dengan adanya pembelian, maka mesin-mesin produksi kami kan juga bisa bergerak, dapur kita bisa ngebul, hehehe, katanya begitu Pak Heri. Terima kasih Bu Siva. Ya, Bu Endang tadi menyampaikan bahwa masih banyak yang mereka enggan bergabung di asosiasi atau kelompok usaha. Ini mengapa mereka tidak ingin bergabung? Karena mereka itu lebih fokus pada produksi. Kalau bergabung dengan asosiasi kan kadang-kadang harus ada pertemuan. Nah, kalau pertemuan itu kan menghabiskan waktu. Saya mau produksi, Bu, saya produksi. Saya dengar-dengar aja deh kalau online. Tapi kalau offline kan mereka harus datang. Nah, itu akhirnya kadang-kadang kami dari pengurus itu ya membujuk-bujuk, ayo datang. Nanti ada insentifnya, nanti dibeli barangnya. Begitu, Bu.
Oke, baik. Setelah ini kita diskusi kembali, termasuk kami mengundang Anda, para UMKM juga ingin bergabung bersama kami. Silakan nanti bisa tanya-tanya langsung dengan Pak Heri Koswara, atau juga Ibu Endang, rekan bisa hubungi kami di 8816363. Kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. UMKM adalah benteng ekonomi yang paling diandalkan di sektor real. Ketika ekonomi dunia terdampak pandemi yang sangat parah, tapi sektor UMKM masih tetap bisa bergerak. UMKM menampakkan geliat usaha yang menjanjikan, didukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi bagaimana peluang ini terus bisa dihadapi oleh para pelaku UMKM? Bagaimana tantangannya? Dan apakah faktor pendorong yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka agar bisa tetap bertahan? Simak dialog Dakta Pagi bersama Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara MA, dan Ketua Indonesia Small Medium Enterprise Association atau ISMEA, Dr. Endang Rudiatin MSI, pada Rabu 24 November 2021. Pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. On air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM. Talk show membahas peluang dan tantangan UMKM pasca pandemi COVID-19. Jangan lewatkan dialog Dakta Pagi bersama Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara MA, dan Ketua Indonesia Small Medium Enterprise Association, ISMEA, Dr. Endang Rudiatin MSI, pada Rabu 24 November 2021, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. On air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM. Bijak dan cerdas. Maju terus tanpa kenal lelah. Partai Keadilan Sejahtera. Maju terus tanpa kenal lelah. Kibarkan tinggi janji Allah. Tawilul syauqi yabqa fil tirabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Suci. Dia Maha Suci dari semua aib dan celah. Maha Suci dari semua kelemahan dan kekurangan. Dia Maha Sempurna dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Di samping itu, Dia juga Maha Terpuji. Zat-Nya terpuji. Semua nama-namanya terpuji. Semua sifat-sifatnya terpuji. Perkataannya terpuji. Perbuatannya terpuji. Syariatnya terpuji. Dan takdirnya juga terpuji. Jika Dia merahmati, maka Dia terpuji karena karunia-Nya. Dan jika Dia menghukum, maka Dia terpuji karena keadilan-Nya. Maka sudah semestinya lisan kita senantiasa memujinya dan mensucikannya. Ucapan Subhanallahi wa bihamdih maknanya adalah Maha Suci Allah dengan disertai pujian baginya. Seorang Muslim yang mengucapkan kalimat ini berarti mensucikan Allah dari semua kekurangan dan memuji Allah dengan pujian yang layak baginya. Inilah kalimat yang paling dicintai Allah, yakni kalimat Subhanallahi wa bihamdih. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia berisi pengakuan seorang hamba bahwa Allah adalah Zat yang Maha Suci lagi Maha Terpuji. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. Maukah ku beritahu tentang kalimat yang paling Allah cintai? Sesungguhnya kalimat yang paling Allah cintai adalah Subhanallahi wa bihamdih. Tidakkah kita ingin meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab jika Allah mencintai suatu kalimat, maka Dia juga mencintai seorang hamba yang mengucapkan kalimat tersebut. Marilah kita perbanyak ucapan tasbih, khususnya di waktu pagi dan petang hari.
سوف يرجع بالجواب. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OWE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant e-magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OWE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OWE Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OWE Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OWE membuat lebih sehat. OWE membuatmu bersemangat. OWE membuat lebih kuat. OWE membuatmu lebih hebat. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali. Kita masih berbincang tema seputar peluang dan tantangan UMKM pasca pandemi COVID-19. Kita masih bersama dua narasumber kami di pagi hari ini. Ada Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Bapak Heri Koswara MA. Dan juga kita pagi hari ini bersama dengan Ibu Dr. Endang Rudiatin MSI. Beliau adalah Ketua Asosiasi Small Medium Enterprises Association atau ISMEA. Kalau rekan Dakta yang bergabung silakan Anda bisa hubungi kami di 8816363. Saya mungkin ke Pak Heri dulu. Tadi sebelum jeda Ibu Endang sempat menyampaikan bahwa ada harapan dari teman-teman di UMKM agar produk-produk ini diborong lah paling tidak oleh pejabat-pejabat yang ada di pemerintah, baik itu di Jawa Barat, di Bekasi, dan yang lain-lainnya, agar ada pemerataan produk. Ada upaya itu tidak Pak Heri ke depan? Ya, baik Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta, Bu Endang yang juga saya hormati. Saya kira beberapa poin penting tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang ya. Pertama, kalau kami di Jawa Barat itu biasa ya, kalau ada tamu-tamu dari luar, itu kita usahakan untuk mereka minimal belanja maupun kita hadiahkan produk-produk lokal UMKM di Jawa Barat gitu ya. Bahkan di Kota Bekasi juga saya lihat Pak Wali Kota dan jajarannya sudah mengarahkan ke sana. Cuma memang belum masif dan belum besar begitu ya. Nah, saya memang punya keinginan ya di Kota Bekasi khususnya bahwa UMKM di sini banyak sekali produknya yang saya kira juga tidak kalah secara rasa, kemudian kemasan juga sudah sangat bagus. Saya kira ini memang harus hadir pemerintah di sana. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Endang itu betul, bahwa para bupati, wali kota, dan siapapun pemegang kebijakan di daerah, salah satu di antara perhatiannya adalah bagaimana mereka itu diberikan tempat untuk bisa memasarkan produknya itu di lingkungan pejabat-pejabat pemerintah ya. Atau minimal misalnya ketika ada tamu-tamu hadir bisa diarahkan ke sana. Atau mereka menjadi bisa dijadikan sebagai buah tangan ketika ada pejabat yang datang begitu ya. Betul. Karena memang harus dimulai dari situ. Kalau itu nggak dimulai ya kita tidak punya kekhasan yang bisa kita sampaikan. Pesan kita kepada tamu itu bahwa Bekasi itu tidak hanya misalnya maju secara infrastruktur, tapi juga memang pemerintahnya sangat aware, sangat care dengan masyarakatnya, khususnya kepada mereka yang selama ini punya produk-produk UMKM. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan ini akan terus saya suarakan bersama dengan teman-teman, sehingga nanti akan menjadi satu kebiasaan lah, bahwa kita menghargai produk internal kita, dalam negeri kita, yang itu mudah-mudahan semakin lama bisa dikenal oleh tamu-tamu kita dari luar daerah. Karena Bekasi ini termasuk, saya kira, kota yang menjadi destinasi yang luar biasa ini, Mbak. Yeah. Jadi banyak sekali yang kunjungan kerja dari berbagai
kelembagaan, baik DPRD tingkat 2 maupun pemerintahan yang lainnya. Karena banyak yang bisa dicontoh dan bisa ditiru dari apa yang sudah dihasilkan di Kota Bekasi itu. Itu yang pertama. Catatan saya yang kedua, tadi menarik bahwa memang sebagian saudara kita di UMKM ini, kenapa mereka masih malas untuk bisa memposisikan dirinya berkolaborasi, bekerja sama dengan asosiasi ya. Tadi betul itu. Sebagian memang sangat sulit ya. Mereka pikirannya sederhana gitu ya. Jadi cukup apa yang mereka kerjakan, mereka produksi, mereka pasarkan dari mulut ke mulut. Padahal mereka kalau kita lihat punya kesempatan untuk bisa dibesarkan usahanya. Pertama mulai branding, kemudian makingnya, kemudian kemasan, kemudian ketika mereka bersama dengan asosiasi, informasi kita pastikan akan lebih luas lagi. Mereka saling tukar informasi, jaringan. Nah ini kesadaran itu yang saya kira memang Bu Endang ya, ini perlu terus di teman-teman kita perlu diingatkan terus gitu ya. Dan ini tugas kita. Ya, tugas kita. Sebab memang biasanya orang itu bergerak sesuai dengan latar belakangnya. Ketika dia punya visi yang besar, biasanya mereka adalah orang yang terbuka, ya, mau merubah diri, mau berkontribusi, mau menerima masukan dari orang lain gitu ya. Nah, memang sifat-sifat seperti ini juga harus kita kembangkan dalam jiwa entrepreneurship kita di Kota Bekasi, sehingga produk mereka yang luar biasa itu bisa juga dinikmati oleh saudara yang lainnya. Tidak hanya di kalangan mereka, tapi juga di lintas kota dan kabupaten. Nah, ini harus seirama dengan usaha-usaha pemerintah dalam memasarkannya. Saya kira itu ya, Mbak Siva dan pendengar. Ya, Pak Heri menarik tadi kalau Pak Heri menyampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh Bu Endang dan teman-teman, memborong produk atau dibelilah oleh para pejabat atau jadi oleh-oleh. Nah, Pak, adakah mungkin rencana ke depan untuk menjadikan satu lokasi sebagai sentral UMKM agar ini juga memudahkan jika ada tamu-tamu dari luar, mereka cukup ke tempat itu saja dan mereka bisa menikmati beragam jenis UMKM yang ada di Kota Bekasi? Itu cita-cita saya lama itu ya. Bahkan hari ini saya selalu berkeinginan ketika misalkan reses ya. Setiap reses saya misalkan 8 kali. Satu kali itu ada 175 orang peserta yang saya hadirkan. Saya tuh ingin bahwa mereka itu kita bekali oleh-oleh khas daerah kita gitu ya. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Tapi nyatanya memang hari ini kita masih kesulitan tuh untuk mendapatkan itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan Mbak Sipa ya, saya memang punya cita-cita gitu, di Kota Bekasi ini ada satu sentra produk UMKM Kota Bekasi. Sehingga mereka yang keinginan ingin membeli ya khas Bekasi apapun namanya, ada rengginang, ada akar kelapa, ada jipang, ada dodol, macam-macam gitu ya. Itu bisa didapatkan di sentra itu. Nah, ini yang mungkin memang harus ada kemauan pemerintah untuk bisa memberikan ruang, dan hari ini nyatanya memang belum ada, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa kita wujudkan mudah-mudahan insya Allah. Oke, itu tadi Bu Endang cita-cita Pak Heri Koswara juga sebetulnya untuk membuat satu sentral UMKM, jadi begitu tamu datang bisa langsung datang ke sana. Nah, dari Bu Endang dan teman-teman yang mau disampaikan atau juga mumpung ada Pak Heri di sini. Iya. Alhamdulillah Pak Heri, wah itu senang sekali nanti anggota saya. Anggota saya lebih dari 200 itu yang sudah bergabung. Dan alhamdulillah banyak yang sudah, sebetulnya sebelum COVID mereka banyak yang sudah siap untuk ekspor juga itu Pak. Tetapi 200 itu anggota Bekasi. Pak. Se-Jawa Barat, se-Bekasi? Ada di luar, tetapi sekota Bekasi lumayan banyak Pak. Dan ada yang yaitu yang kontinu mengikut pertemuan, ada yang hanya kalau di online dia mau, ada yang saya ikut-ikut aja dengar di grup ya, WA grup. Tapi kalau offline-nya nggak bisa hadir gitu Pak. Jadi kalau dikumpulin sih banyak Pak. Bekasi ini banyak sekali. Kemudian juga ada yang mikro kan ya Pak, yang mikro-mikro itu kan nggak mungkin ikut-ikutan kelompok itu kayaknya Pak, karena mereka dari pagi sampai sore malam itu mereka produksi terus gitu kan, karena produksinya manual, jadi nggak bisa nggak bisa seperti yang sudah punya mesin itu selesai satu kali produksi bisa untuk berapa banyak gitu kan, agak bisa massal.
Jadi memang banyak tipe-tipenya Pak Heri, penanganannya juga nggak bisa sama gitu. Semua ya kita harus banyak maklum dan harus banyak sabar. Cuma memang satu hal yang menjadi penting dari kita ini adalah Pak Heri, teman-teman ini kan melihat ini ada prospek. Kita sudah dicanangkan, sudah diresmikan brand ekonomi syariah itu ya Pak. Apalagi ini PKS kan ya Pak. PKS ini kan ikon syariah itu juga rasanya kental gitu ya. Kemudian kita juga sudah ada akan masuk pada produk halal ya Pak, produk halal dunia misalnya gitu ya. Jadi pusat halal dunia. Nah itu untuk PKS yang juga identik dengan makanan halal, dengan segala produk-produk halal, kami berharap bahwa itu bisa dimotori oleh PKS untuk menangkap peluang ini. Sehingga kalau kita lihat data konsumen dari pasar untuk produk-produk halal kan cukup besar di Bekasi ini, dari penduduk yang 3 juta lebih ini sebanyak 2,3 juta itu kan itu bisa adalah pasar produk halal. Jadi kalau bisa mungkin dengan peluang ini anggota ISMEA ini dan juga para UMKM yang ada di Kota Bekasi ini bisa memanfaatkan, bisa alih produk dan mulai berinovasi, kemudian melakukan kreativitas di dalam produk-produknya agar bisa masuk dalam pasar halal ini. Terus kemudian juga mungkin mulai memanage secara syariah ya, pinjaman-pinjaman, kredit-kredit itu akan sangat membantu karena memang anggota kami sudah merasakan bahwa yang terkait dengan perkreditan secara syariah itu lebih banyak membantu gitu ya. Jadi mereka sangat berharap kalau memang itu sudah digalakkan, kami siaplah gitu ya, dan bisa dibantu untuk bisa menangkap peluang-peluang tersebut. Begitu Pak Heri. Oke, Pak, tentang brand ekonomi syariah ini. Dari Ibu Endang tadi menyampaikan, karena melihat PKS selama ini cukup fokus juga terkait dengan hal-hal yang berbau dengan syariah, Pak Heri. Ya, saya kira ini satu inisiatif yang luar biasa. Kalau di negara-negara tetangga kayak Malaysia itu lebih dulu maju ya. Jelas. Kalau kita membeli sebuah produk itu jelas ini halal, ini seperti apanya gitu ya. Nah, sementara di kita itu kadang-kadang masih belum terlalu kentara begitu ya. Saya kira apa yang tadi menjadi inisiasi ini luar biasa. Ini saya kira tugas kita semua. Dan saya saat ada reses dengan anggota DPR RI juga sama. Ya, kami di fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyuarakan agar produk untuk kehalalan itu harus segera diseriusi gitu ya. Karena dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting untuk memunculkan ketenangan ketika kita mengkonsumsi sebuah produk yang ada di tengah-tengah kita, di pasar kita. Dan insya Allah saya kira ini satu bagian dari usaha kemanusiaan kita, dan ini saya kira wajib ya kita menguatkan ide ini, sehingga kita harapkan mudah-mudahan produk yang dihasilkan betul-betul terjaga kehalalannya, baik dari segi proses maupun dari segi hukumnya. Saya kira gitu Mbak ya. Iya, Bu Endang, kalau dalam hal pelatihan masih rutin tidak sekarang ini diberikan kepada anggota? Ya, itu juga yang saya barusan mau menyampaikan juga Pak Heri ya. Pak Heri ya, soal pelatihan. Jadi Pak Heri, anggota saya itu sempat bilang, Ibu, kita kok cuma pelatihan aja ya Bu ya. Kapan sih eksekusinya katanya? Misalnya pelatihan sertifikasi halal, pelatihan sertifikasi BPOM untuk frozen, kemudian pelatihan bagaimana pengolahan pangan yang baik gitu ya, terus kemudian bagaimana pemasaran, digital marketing. Kok kita ini rasanya pelatihan melulu ya Bu ya. Terus yang paling penting bagi kita kan dari pelatihan itu bisa dipraktekkan. Untuk praktek itu kan
pasar. Nah, kalau Istimewa itu biasanya kita buka pameran. Jadi dari beberapa dari beberapa asosiasi UKM kita kan punya jaringan juga ini. Jadi artinya kita juga ya kurang stabil ya. Jadi kita juga selalu melakukan pelatihan. Kemarin kami juga membuat pelatihan pembukuan. Tetapi yang paling penting dari kita adalah bagaimana membuat pelatihan brand, mengkomunikasikan produknya, mempromosikan produknya, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang produknya bagus, tapi orang nggak tahu ini loh dibuatnya dengan cara-cara yang higienis, dengan cara-cara pengolahan yang baik, bahkan kehalalannya juga bisa terjamin. Itu tidak dijelaskan gitu, tidak kelihatan kalau dia sudah dalam bentuk produk. Tetapi hal-hal demikian itu kan menjadi penting dilatihkan, karena ya itu tadi kata Pak Heri, memang sederhana aja, yang penting buat, ada pembeli, ya sudah, habis besok buat lagi, ya memang betul. Tetapi sekarang UKM sudah mulai cerdas Pak Heri, mereka sudah mulai melihat bahwa peluang-peluang sosmed itu cukup mumpuni gitu. Hanya saja memang harus UKM friendly gitulah ya, sosmed itu, terutama juga yang terkait dengan aplikasi-aplikasi delivery, terus kemudian aplikasi-aplikasi marketplace-nya juga kan kadang-kadang mereka promosi. Ini curhat nih Pak Heri beneran. Mereka promosi Pak, katanya ini barang produk sell 30%, lumayan kan? Jadi orang para pelanggan pasti akan beli kan melalui marketplace tersebut. Tetapi 30% itu dibebankannya kepada produsen. Kalau UKM kan langsung tepar kalau harus didiskon segitu banyak gitu ya. Ya, walaupun mungkin dalam jangka pendek itu bagus untuk promosi, tetapi kalau jangka panjang ya tepar juga. Ya kan gitu. Jadi bisa-bisa menggerogoti modal nih nanti kalau terus-terusan diskon kan gitu. Nah, jadi memang kita butuh ada marketplace friendly. Jadi ada, kalau udah produk-produk domestik marketplace itu mungkin bisa disupport. Dengan mensupport mereka juga pasti UKM juga tersupport. Jadi ada marketplace e-market gitu yang memang dikhususkan untuk UKM. Nah, itu mungkin bisa disupport oleh pemerintah sehingga mereka lebih UKM friendly lah gitu. Jadi jangan disamakan gitu dengan produk-produk dari pabrikan. Kalau produk pabrikan kan pastilah biaya produksinya bisa ditekan. Kalau UKM karena dia nggak bisa massal kan, jadi gitulah kondisinya Pak Heri. Ya, baik Pak Heri, ini curhatnya banyak loh, Bu Endang mewakili teman-teman. Ya nggak apa-apa Bu, ini pelaku juga praktisi. Pengurus juga pelaku. Ya, baik, saya kira saya catat nih ya beberapa poin. Intinya saya tentu bekerja kemudian membuat dan membantu itu sesuai dengan tugas pokok saya sebagai anggota dewan ya, yang saya kira juga belum semua saya bisa memberikan solusinya. Tapi paling tidak nanti beberapa hal ini bisa saya sampaikan, pertama kepada dinas terkait, kepada pemangku jabatan, kalau di Bekasi berarti wali kota, kalau di Provinsi Jawa Barat berarti teman-teman saya nanti di dinas terkait juga, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, insya Allah. Saya kira semuanya ini kita beberapa hal punya pandangan yang sama ya. Pertama, bagaimana UMKM yang ada di negara kita, di provinsi kita, di kota kita ini harus betul-betul kita bantu mereka. Karena terus sekarang mereka ini tadi sudah disampaikan di awal, ini menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mereka juga memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Nah, kalau seandainya kita, siapapun, termasuk pemerintah tentunya, abai, tidak mau membantu, tentu ini saya kira satu kesalahan yang besar. Oleh karena itu nanti lewat dinas-dinas terkait, insya Allah poin-poin yang tadi sudah sampaikan oleh Bu Endang, sebisa saya akan coba sampaikan di dalam rapat-rapat kerja insya Allah, sehingga kemudian menjadi sebuah kebijakan. Adapun secara personal sebagai anggota dewan, ya saya punya hak juga, punya saat reses, saya membantu secara personal.
Dan beberapa kali pertemuan reses saya juga mengundang para penggiat UMKM, termasuk nanti reses saya Bu Endang tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember, saya juga mengundang. Nanti juga mungkin mudah-mudahan Bu Endang bisa menjadi salah satu pembicaranya ya. Sehingga nanti persoalan yang banyak ini tentu tidak bisa sekaligus kita cari solusinya. Tapi paling tidak yang terdekat dengan kita, yang bisa mereka pahami, kita bantu dan kita bisa membimbing mereka semampu kita. Walaupun tidak semuanya, kira-kira seperti itu ya. Saya kira itu bantuan sekecil apapun Pak Heri, insya Allah selalu kami welcome dan bahagia gitu. Ya, Pak Heri, mungkin terakhir Bapak melihat prospek dari para UMKM di Kota Bekasi ini seperti apa sih sebetulnya? Ya, saya kira UMKM di Kota Bekasi ya. Kota Bekasi kalau kita dilihat dari segi pertama dari segi geografis ya, sebagai kota yang letaknya menjadi pintu gerbang ibu kota, kemudian dia berada di tengah-tengah kota besar dan sedang merambah menjadi kota metropolitan. Saya kira keberadaan UMKM ini menjadi sesuatu yang menarik dan sangat punya potensi yang besar ke depan, Mbak. Karena ketika masyarakat dimasukkan dengan berbagai informasi yang sifatnya modern, tentu kita rindu kepada sesuatu yang sifatnya lokal gitu ya, sesuatu yang sifatnya tradisional, sesuatu yang kemasannya zaman dulu kira-kira begitu ya. Tetapi ini yang dibutuhkan, kehadirannya menjadi penyeimbang, menjadi pelengkap dan menjadi penyempurna dalam membangun sebuah kota. Jadi kita pendekatannya banyak pendekatan ya, tidak sekedar ekonomi tapi juga pendekatan secara filosofis, pendekatan secara ideologis dan sebagainya. Sehingga saya melihat perkembangan UMKM di kota kita, di Kota Bekasi ke depan ini semakin terbuka, semakin punya semakin punya kesempatan yang besar untuk bisa mengembangkan siapapun yang berusaha di bidang UMKM ini. Jadi semoga ke depan geliat UMKM juga sudah mulai ramai dan marak kembali Bu Endang ya. Amin, insya Allah sudah Bu, insya Allah sudah, walaupun masih tipis-tipis, tetapi lumayan itu bisa jadi peluang modal untuk bergerak. Ya, Pak Endang mungkin terakhir ada pesan untuk para pelaku UMKM. Ya, jadi para pelaku UMKM saya sarankan terus harus tetap bergerak karena nggak mungkin akan ada transaksi kalau tidak ada produk ya. Jadi tetaplah berproduksi sesuai dengan pasar ya. Jadi kalau pasarnya bisa besar ya produksilah lebih besar. Tapi kalau misalnya pasarnya masih kecil ya berproduksi sesuai dengan permintaan pasar. Jangan kita berangan-angan misalnya ingin cepat besar, itu juga dengan kondisi seperti ini itu harus dihitung semuanya. Jadi dan kolaborasi itu menjadi penting dengan sesama teman sejawat, kemudian juga kolaborasi dengan semua termasuk para pelanggan, konsumen, itu juga harus diperhatikan, apalagi sekarang konsumen sekarang lebih cerdas dalam hal kesehatan ya. Pemilihan produk-produk juga mereka lebih cerdas. Jadi kita juga harus hati-hati kalau perlu kita meningkatkan kualitas produk kita, terutama pangan. Terima kasih Bu Siva. Baik Ibu Endang, terima kasih Pak Heri, terima kasih waktunya sudah berbincang dan merespon tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Sukses untuk UMKM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, Pak Bu Siva. Sama-sama Bu Endang, terima kasih Pak Siva dan semuanya. Pamit ya. Lagi ya. Kali Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi, tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar serta menyebarkan rahmat Allah